Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan Matematika kelas 11. Saat ini kita berada di lanjutan bab yang kedua, yakni bab matriks. Nah, di bab matriks ini kita akan membahas beberapa submateri ya. Submaterinya diantaranya adalah yang pertama definisi, notasi, dan ordo matriks. Yang kedua, jenis-jenis matriks. Yang ketiga, operasi pada matriks, terdiri dari transpose matriks, kesamaan dua matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, serta perkalian dua matriks. Kemudian submateri yang keempat, determinan matriks dan sifat-sifatnya. Submateri kelima, inverse matriks, dan submateri keenam adalah persamaan matriks. Adapun pada video pembahasan kali ini saya akan membahas dimulai dari submateri pertama, yakni definisi, notasi, dan ordo matriks. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke definisi terlebih dahulu. Apa itu matriks? Nah, matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom, dan biasanya akan membentuk pola berbentuk persegi panjang. Ada kalanya berbentuk persegi apabila nanti bentuk ukuran baris dan kolomnya sama jumlahnya, dan ditempatkan di dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Adapun bilangan-bilangan yang membentuk matriks itu biasanya disebut elemen-elemen matriks. Nah, penulisan bilangan yang disusun secara baris dan kolom ini sangat bermanfaat dalam perhitungan. Salah satunya adalah seperti ini. Kita lihat contoh, sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis pensil dengan harga masing-masing 500, 750, dan 1000. Nah, perusahaan pensil tersebut mencatat data penjualan di 3 kota pada akhir bulan. Dinyatakan dalam tabel berikut. Oke, contohnya di sini ada jenis pensil A, katakanlah B dan C, dengan harga berturut-turut 500, 750, dan 1000. Sementara data penjualan di kota P untuk pensil A terjual 25, B terjual 10, dan pensil C terjual 32. Kemudian di kota Q, pensil A, B, dan C berturut-turut terjual 35, 23, dan 20, serta di kota R berturut-turut pensil jenis A, B, dan C terjual 40, 11, dan 34. Apabila nanti ditanya kita untuk menyusun secara baris dan kolom harga pensil, kemudian data penjualan pensil, dan total pendapatan perusahaan, maka bisa kita manfaatkan konsep matriks tadi ya. Yang pertama adalah kita menentukan matriks harga pensil. Nah, kita tahu tadi informasinya, harga 3 jenis pensil masing-masing 500 untuk jenis pensil A, Rp750 untuk jenis pensil B, dan Rp1000 untuk pensil jenis C. Nah, sehingga kita bisa nyatakan matriks seperti ini. A 500 harganya, B 750, dan C Rp1000. Nah, kemudian untuk menentukan matriks data penjualan, nah data penjualan tiap kota kita lihat di sini bisa kita langsung nyatakan dalam bentuk matriks. Jadi 25, 35, dan 40 ini untuk jenis pensil A yang terjual di kota P, Q, dan R. Ya, kemudian untuk pensil B 10, 23, dan 11 untuk penjualan di kota P, Q, dan R. Untuk pensil C juga demikian. 32, 20, 34 untuk penjualan di kota P, Q, dan R. Nah, inilah matriks data penjualan. Nah, apabila kita ingin menentukan total pendapatan perusahaan, dapat kita tentukan dengan mengalihkan matriks data penjualan ini dengan matriks harga pensil. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Nanti akan kita bahas ya di operasi perkalian dua matriks. Nah, kita lihat contoh berikut. Matriks yang menyatakan banyak jalan yang menghubungkan antara kota A, B, C, dan D pada diagram berikut adalah. Oke, di sini kita lihat ada
rute ya, dari kota A ke kota B, A ke C, A ke D, B ke C, B ke D. Dan begitu pula sebaliknya ya, B ke A, C ke A, D ke A, C ke B, D ke B, dan D ke C. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dari kota A ke kota B ada 3 jalan. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kota B ke kota C ada 3. A ke C ada 2. B ke D ada 4. Kemudian A ke D ada 1. B ke D ada 1, 2, 3, 4, 5. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita bisa nyatakan banyak jalur atau banyak jalan nyatakan dalam tabel sebagai berikut. Dari A ke A ada 0 jalan tentunya. A ke B ada 4 ya. Kemudian A ke C ada 2. A ke D ada 1. Kemudian B ke C ada 3. Ya, B ke C. B ke A ini sama pastinya, A ke B dengan B ke A. Kemudian B ke D ada 4. Maka pastinya D ke B juga sama ya. D ke B juga ada 4. Kemudian C ke D ada 5. C ke D 5, maka D ke C juga ada 5 pastinya. Sementara dari A ke A, B ke B, C ke C, D ke D itu ada 0 jalan. Ya, jadi ini tabel ya yang kita dapati ketika banyaknya jalur ini ya, kita tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, sehingga matriks yang bersesuaian dengan banyaknya jalan yang menghubungkan kota A, B, C, dan D dapat kita nyatakan sebagai berikut. Nah, inilah matriks yang menyatakan banyak jalan kota A, B, C, dan D. Oke, selanjutnya kita ke materi ordo matriks ya. Jadi matriks itu karena disusun secara baris dan kolom, jadi kita misalkan banyaknya baris adalah M dan banyaknya kolom N, maka matriks tersebut berordo atau berukuran M kali N. Nah, jadi berukuran M kali N matriksnya, di mana M ini menyatakan banyak baris dan N menyatakan banyaknya kolom. Bukan M kali N ini merupakan untuk menentukan hasil perkalian, bukan. Jadi ini hanya lambang ukuran M kali N. Ya, M itu ada banyaknya baris, N banyaknya kolom. Nah, kita kasih contoh. Diberikan matriks A seperti ini. Elemennya 2, 7, min 3, 1, 0, 9. Ya, maka banyaknya baris pada matriks A ada, ini baris pertama, baris kedua. Jadi banyaknya baris pada kolom matriks A adalah sebanyak 2. Kemudian banyaknya kolom pada matriks A ada sebanyak, ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Sehingga banyaknya kolom ada 3. Nah, yang terakhir, sehingga kita simpulkan bahwa ordo matriks A berukuran 2 kali 3, banyaknya baris 2, banyaknya kolom 3. Oke, kita lanjutkan ke notasi matriks. Nah, sebuah matriks dinotasikan dengan huruf besar atau huruf kapital. Misalnya A besar, B besar, C besar, dan lain-lainnya. Sementara elemen-elemennya dinotasikan dengan huruf kecil. Ya, elemennya dinotasikan dengan huruf kecil yang sesuai dengan nama matriksnya dan diberi indeks I, J. I ini menyatakan baris ke I, J baris ke kolom ke J ya. Baris ke I, kolom ke J. Nah, misalnya adalah A kecil, IJ. Nah, ini menotasikan elemen pada matriks A. B, IJ menotasikan elemen matriks B. Dan demikian pula untuk C, IJ menotasikan elemen matriks C. Nah, indeks IJ ini menyatakan posisi elemen matriks baris ke I dan kolom ke J. Oke, notasi untuk menyatakan matriks secara lengkap yang meliputi nama, ordo, serta semua elemen-elemennya dinyatakan sebagai berikut.
Maka kita punya matriks A ukurannya M kali N. Artinya banyaknya baris ada M, banyaknya kolom N. Nah, kita nyatakan seperti ini. A11 artinya elemen matriks A pada baris 1 kolom ke-1. A12 ini menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1 kolom kedua, dan seterusnya sampai ke kanan, yang paling ke kanan. Nah, ini A1N. Ini adalah elemen matriks A pada baris ke-1 kolom ke N. Kemudian kita lanjut ke baris yang kedua. A21 ini menyatakan elemen matriks A pada baris kedua kolom ke-1. A22 elemen pada matriks A baris kedua kolom kedua, dan seterusnya sampai AMN. Ya, elemen matriks A pada baris ke M kolom ke N. Atau dapat juga disingkat dengan ya, A sama dengan AIJ ya, dengan ukuran ordonya M kali N. Oke, contoh misal diberikan matriks B. Ya, matriks B ini jelas ada 3 baris 2 kolom ya. 3 baris 2 kolom berarti ukurannya 3 kali 2 atau ordonya 3 kali 2. Tentukan B12 dikali B22 dikurang B32 dikali B21. Nah, B12 ini artinya baris ke-1 kolom kedua ya. Sampai B21 artinya elemen matriks B baris kedua kolom ke-1. Coba kita. Nah, di sini diketahui atau diinformasikan matriks B ukuran 3 kali 2 dengan elemen-elemen seperti ini. Dan kita tahu bahwa kalau matriks 3 kali 2 berarti B11, B12 baris ke-1 ini kolom ke-1, baris 1 kolom ke-2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 1, dan baris 3 kolom 2. Nah, sehingga kita bisa lihat kesamaan dua matriks ini, posisi B11 sama dengan 3. Ya, sehingga B11 sama dengan 3. Kemudian B21 sama dengan 2. B31 sama dengan 0. B12 sama dengan min 4. B22 sama dengan min 1. Dan B32 sama dengan 7. Nah, sehingga kita bisa menentukan nilai B12 kali B22 dikurang B32 kali B21. B12 tadi kita punya min 4. B22 kita punya min 1, B32 kita punya 7, B21 kita punya 2. Sehingga kalau kita kali min 4 kali min 1 ini 4, 7 kali 2 14. Ya, jadi 4 dikurang 14 sama dengan min 10. Oke, kita lanjut ke contoh berikut. Tentukan matriks A. Nah, matriks A ini matriks yang berordo 4 kali 2 ya, jumlah barisnya 4, kolomnya 2. Dengan AIJ-nya ini adalah diberikan rumus 4I dikurang 2J tambah 5, di mana I-nya itu dari 1 sampai 4 karena jumlah barisnya ada 4, dan J-nya sama dengan 1 dan 2 karena jumlah kolomnya 2. Jadi nggak mungkin J-nya sampai 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang tugas kita akan mencari ya, nilai elemen-elemen dari matriks A ya, yang berukuran 4 kali 2. Oke, pertama diketahui ukuran matriksnya adalah 4 kali 2, berarti elemen-elemennya mulai dari A11, A12, A21, A22, A31, A32, A41, A42. 4 baris ya, 4 baris 2 kolom. Di mana elemen AIJ-nya sama dengan 4I min 2J tambah 5. Coba kita cari untuk elemen A11. Nah, kalau A11 artinya I-nya 1, J-nya 1. Ya, I-nya ganti 1, J ganti 1. Jadi yang tadi 4I jadi 4 kali 1 dikurang 2 kali 1 tambah 5. Ya, jadi hasilnya sama dengan 7. Kemudian kita cari A21, artinya I-nya 2, J-nya 1. Maka dengan rumus ini dapatlah jadi 4 kali 2 dikurang 2 kali 1 tambah 5 sama dengan 11. Kemudian A31 artinya I-nya 3, J-nya 1. Jadi 4 kali 3 dikurang 2 kali 1 tambah 5 ini sama dengan 15.
Kemudian A41 baris keempat kolom ke-1. Berarti I-nya 4, J-nya 1. 4 kali 4 dikurang 2 kali 1 tambah 5 sama dengan 19. Nah, ini untuk yang kolom pertama. Ya, udah kita isi nih hasilnya. Sekarang kolom kedua, mulai dari A12 berarti I-nya 1, J-nya 2. Jadi 4 kali 1 dikurang 2 kali 2 tambah 5. Ya, sama dengan 5. Kemudian A22 artinya I-nya 2, J-nya 2. Maka dapatlah 4 kali 2 dikurang 2 kali 2 tambah 5. Sama dengan 9. Kemudian elemen A32 artinya I-nya 3, J-nya 2. Maka dapatlah 4 kali 3 dikurang 2 kali 2 tambah 5. Sama dengan 13. Dan yang terakhir A42 artinya nilai I-nya 4, J-nya 2. Maka 4 kali 4 kurang 2 kali 2 tambah 5 sama dengan 17. Sehingga matriks A ukuran 4 kali 2 ini yang dimaksud adalah A 4 kali 2 7, ya 11, 15, 19. Kemudian 5, 9, 13, 17. Nah, inilah matriks A yang dimaksud. Oke, setelah menyaksikan video pembahasan materi dan pembahasan soal-soal, silakan kalian mencoba latihan uji kompetensi 1 2.1 halaman 64 yang ada di buku paket. Kemudian latihan uji kompetensi 2 2.1 pada halaman 64. Dan yang terakhir latihan uji kompetensi 3 2.1 halaman 67. Selama mengerjakan semoga bermanfaat. Nantikan video pembahasan yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.